Di Madinah itu, kalau kita antara Mekah dengan Madinah, itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena ada dua kiblat pada saat itu. Ya. Jadi kaum muslimin lagi sholat subuh, ya, menghadap ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba turun ayat. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kata Allah, mulai hari ini arahkan wajah kalian itu ke Masjidil Haram. Maka imam itu saat itu juga di rakaat kedua berubah, ya, menghadap ke Masjidil Haram. Jadi rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua ke Masjidil Haram. Allahu 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 kunna ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhana Allahu minha insyaallah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمات المؤمنات رحمكم الله أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, saya muliakan, insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panitia dari Hilyatul Muslimah Kota Gorontalo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjangkan usia kalian dalam takwa kepada Allah dan juga di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan juga Al-Habib Salim Al-Jufri, pimpinan Majelis Rasulullah SAW Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo, dan juga seluruh hadirin wal hadirat, juga Ananda Ustadz Golbi, Muhammad Golbi, munsyid dari Majelis Rasulullah SAW Pusat yang saya ajak ke sini, yang barusan menyampaikan qasidah Qara'na fid Duha, dan juga seluruh hadirin wal hadirat, al-muslimat, al-mu'minat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan mengumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam firman-Nya yang agung, yang mulia. Salah satunya adalah di surah Al-Isra, ya, surah ke-17 ayat yang pertama. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita murajaah terhadap ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapatkan banyak kali di dalam Quran ayat itu dimulai dengan tasbih. Ya. Di antaranya misalnya Allah menyebutkan dalam bentuk fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sungguh telah bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi. Kita nih jalan menuju ke sini, tanaman yang kita lewati itu bertasbih. Ya. Tanah yang kita injak itu bertasbih. Awan yang di atas kita itu bertasbih. Angin yang menerpa kita itu bertasbih. Seluruhnya. Ma fis samawati wa ma fil ard. Ya.
wa huwas samiul basir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat, ya. Itu bentuk tasbih fi'il madhi, ya. Kalimat yang lampau, ya. Dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang bertasbihnya yang terus-menerus dalam bentuk fi'il mudhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Sungguh terus-menerus bertasbih yang di langit di bumi itu, ya. Salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dekat sama Allah yaitu Sayyidina Daud alaihissalam, itu bisa mendengar tasbih itu, ya. Kita nggak bisa dengar ketika batu, ya, kemudian jalan, kemudian tanaman, segala macam tasbih kita nggak bisa dengar. Tapi Sayyidina Daud alaihissalam itu bisa mendengar. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayr. Wahai gunung-gunung, burung-burung, bertasbihlah kamu bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kalau kita bisa dengar, mungkin nggak ada yang maksiat di majelis ini. Ya. Mungkin nggak ada yang berani melakukan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita dengar terus. Telinga kita nggak berhenti dengar seluruhnya ini bertasbih. Yang nggak bertasbih siapa? Cuman dua golongan, manusia dan jin. Ya, karena manusia dan jin diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tasbih silahkan, mau maksiat silahkan, lihat aja nanti akibatnya. Ya. Bagaimana mungkin kita nggak bertasbih sementara mayoritas alam ini tasbih semua. Kita sedang bermaksiat itu mereka tasbih di sebelah kita, di dekat kita, ya. Nah, ini Allah menjelaskan tentang tasbihnya alam semesta kepada Allah, mensucikan Allah. Tapi hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, kaum muslimat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya ada 2 ayat di dalam Quran yang Allah menyatakan Allah sendiri bertasbih, ya. Bukan hanya makhluk yang lain, tapi Allah sendiri bertasbih. Itu ada 2 ayat, ya. Salah satunya adalah ayat yang tadi kita baca, yaitu surah Al-Isra ayat pertama, ya. Kata Allah, Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya, ya. Siapa yang tasbih di situ? Allah Subhanahu wa taala yang bertasbih. Memuji diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Artinya apa? Menunjukkan betapa besarnya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga Allah sendiri bertasbih, ya. Lalu yang kedua yaitu yang ada di surah Yasin. Kata Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, kata Allah. Itu Allah mensucikan dirinya sendiri. Saking pentingnya, saking besarnya hal itu. Kita lihat manusia diciptakan berpasang-pasangan, ya. Kemudian juga alam ini juga begitu, ya. Sampai hal yang paling kecil misalnya, ya, atom itu terdiri dari proton yang positif dan elektron yang negatif. Kemudian juga yang lain-lain, sifat juga begitu. Ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada pinter, ada enggak pinter, ada ganteng, ada enggak ganteng, ada cantik, ada enggak cantik, ada orang yang berilmu, ada enggak berilmu, dan seterusnya. Ya. Segala sesuatu itu berpasang-pasang. Sampai Allah katakan, Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Isra, itu kita berbicara tentang sesuatu yang sangat besar. Ya. Yaitu apa? Bagaimana Allah memperjalankan seorang manusia dengan seluruh badannya dan seluruh anggota tubuhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menempuh jarak hampir 10.000 kilometer itu. Ya. Dari Mekah sampai ke Palestina. Ya. Dalam waktu beberapa, ya mungkin 1 kejap, gitu ya, dengan kendaraan buruk itu dibawa Rasulullah, bukan mimpi, ya. Saya perlu menyampaikan, kalau ada yang menyampaikan bahwa itu adalah mimpi, kalau itu adalah Rasul itu
pikirannya saja, itu pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar, itu aliran yang salah. Bagaimana mungkin sampai Allah sendiri menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa sampai Allah mengucapkan tasbih? Karena begitu hebatnya peristiwa itu. Dalam sekejap orang bisa berangkat sebegitu jauhnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan kemudian kata Allah, alladzi barakna haulah. Hadirat al-muslimat, kalau kita melihat ayat ini banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Ya. Yang pertama tadi saya katakan tasbihnya Allah. Hanya 2 kali dalam Quran. Berarti ini peristiwa besar. Kemudian kata Allah, asra bi'abdi. Peristiwanya sendiri. Yaitu memperjalankan hambanya. Alangkah indahnya Sayyidina Muhammad sampai Allah sebutkan bi'abdi. Allah sendiri yang mengakui kamu itu wahai Muhammad adalah hambaku. Ya. Sementara kita belum tentu seperti itu. Ada hambanya Allah, ada hambanya setan. Ya. Orang yang kerjanya taat sama setan itu bukan hambanya Allah. Ya. Maka kata baginda Rasul SAW, sebaik-baik nama itu khairul ism Abdullah atau Abdurrahman. Ya. Sebaik-baik nama itu hamba Allah atau hamba Ar-Rahman. Kenapa? Dan Rasul itu paling bangga kalau dipanggil Abdullah. Ya. Ada orang bilang, wahai manusia terbaik, wahai ini. Kata beliau, panggil saya itu Abduhu wa Rasuluh. Ya. Kenapa? Karena itu panggilan yang Allah sendiri gelarkan sama beliau. Hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nah jadi yang pertama tadi tasbihnya yang luar biasa. Menunjukkan peristiwa besar. Yang kedua, kedudukan beliau itu. Pujian Allah sama beliau. Sehingga disebutkan bi'abdi. Haknya itu kembali kepada Allah. Ditempelkan kepada Allah. Hambanya Allah. Ada hamba harta, ada hambanya kecantikan atau kegantengan, ada hambanya uang, ada hamba jabatan, ada hamba macam-macam. Di dunia ini macam-macam. Nggak ada orang yang lepas dari penghambaan. Nggak ada. Ya. Yang paling tinggi siapa? Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba yang lain-lain. Ya. Dalam hadis kata baginda Rasul SAW, ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham, ta'isha abdul qatifah. Jadi celakalah hamba dinar. Siapa hamba dinar? Hamba uang besar. Ya. Kalau di kita mungkin koruptor, gitu ya, orang yang ngambil uang secara tidak benar, dia pakai uang gede, uang rakyat dan sebagainya. Itu kata Allah, celaka mereka itu. Ya. Kemudian bukan hanya itu, abdud dirham. Nah ini yang luar biasa. Siapa abdud dirham? Hamba uang receh. Ada nggak hamba uang receh? Ada. Orang miskin tapi dia terus menerus dikuasai sama uang. Terus mikirnya uang. Ya. Mau halal, mau haram, itu juga disebut sama Allah. Sama Rasul SAW. Kemudian yang ketiga, abdul qatifah. Abdul qatifah itu hamba mode. Ya, hamba mode itu ada mode berubah dia ikut, ada gaya begini ikut, ya. Sampai kaum muslimah yang begitu mulianya dimuliakan sama Allah, itu sampai goyang-goyang dengan TikTok gitu. Ya. Tahu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah dimuliakan sama Allah, ya. Dengan derajat yang tinggi, dengan kesopanan yang tinggi, dia malah goyang-goyang terus dikasih tunjuk sama orang lain. Sampai akhirnya kemudian buka baju, buka segala macam. Saya ngelarang anak saya pakai itu tuh karena saya lihatnya dari anak saya awalnya. Ya, anak kecil SMP, apa itu? Ya, saya bilang, Aisyah anak saya yang nomor 4. Ya, SMP. Apa itu Aisyah? Ini TikTok, Bi. Kok begitu? Ini? Iya, teman-teman Isah pada begitu. Jangan main itu lagi. Tahunya juga dari ngelihat anak begitu. Kenapa? Kepengaruh teman-temannya. Ya. Goyang-goyang, la haula wala quwata illa billah. Kenapa begitu? Abdul Qatifah. Habis semua orang gitu, katanya gitu kan. Ya. Kalau kita lihat di Facebook itu, ya, apa namanya tuh? Kalau yang keluar itu apa cerita ya, story. Ya. Itu saya itu kan Facebook ya 5.000 orang apa namanya ininya. Kalau yang di page itu 90 ribuan sekian gitu ya. Apa namanya followersnya. Nah tapi yang bukan page itu, bukan halaman Facebook itu, ya, itu kan ada story-nya itu. Ini saya bilang ini jamaah gitu kan,
jamaah majelis Rasulullah nisa, tapi begitu di story kadang-kadang nanti jilbab di iniin dikit, kan kelihatan gitu walaupun kita nggak pencet ya, fotonya. Kenapa begitu? Kepengaruh sama khotifah itu ya, sama mode orang-orang pada begitu ya. Nanti story Instagram, saya memfollow itu 467 kalau nggak salah ya, terakhir itu saking banyak. Saya memfollow orang. Nah, karena memfollow orang kan keluar itu nanti di apa? Story Instagram itu, ya. Nah, tahu-tahu ini nisa majelis Rasulullah, tapi kok ini story-nya kelihatan enggak saya pencet tapi kelihatan. Nah, itu mode. Jadi hadirat al-muslimat yang saya cintai karena Allah, mari kita jaga marwah kita. Kita jaga adab kita, akhlak kita. Ya Allah, mulia. Antunna sekalian ini mulia, mulia luar biasa. Sampai demikian dimuliakan sama Allah, sampai disuruh ditutup. Ya, hampir seluruhnya. Ya. Sementara terhadap laki-laki enggak disuruh tutup hampir seluruhnya. Saking Allah memuliakan para wanita itu, dibedakan, ya, diangkat derajatnya, dilindungi lebih dari laki-laki. Ya. Tapi kemudian mereka terbuka karena apa? Karena mode. Enggak ada di sini, ini orang solehah semua insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Nah jadi anak-anakku sekalian, ya tadi dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Kemudian kata Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maha indahnya, agungnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan antara masjidil haram dengan masjidil aqsa dalam satu ayat. Menunjukkan nggak bisa dipisahkan antara dua itu. Ya. Kalau kita iman sama Masjidil Haram, kita juga beriman pada Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa? Karena bahkan sebelum kita menyembah kiblat kita itu ke Masjidil Haram, 17 bulan lamanya kaum muslimin pada saat itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Sampai di Madinah itu, kalau kita antara Mekah dengan Madinah, itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena ada dua kiblat pada saat itu. Ya. Jadi kaum muslimin lagi sholat subuh, ya, menghadap ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba turun ayat. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kata Allah, mulai hari ini, arahkan wajah kalian itu ke Masjidil Haram. Maka imam itu saat itu juga di rakaat kedua berubah, ya, menghadap ke Masjidil Haram. Jadi rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua ke Masjidil Haram. Itu masjid namanya Qiblatain. Jadi ada dua mimbar, ya, dua kiblat, ya, pada saat itu. Nah, sampai Allah sebutkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dalam satu ayat nggak dipisahkan, ya. Bahkan ditambah lagi, alladzi barakna haulahu. Dan Allah berkahi kedua tempat itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngeberkahi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa itu ada dekat dari situ ada satu gunung, bukit, ya, namanya Gunung Sinai. Kalau dalam bahasa Arab itu bukit itu ada dua makna, ya. Kadang disebut Tur, kadang disebut Jabal. Kalau Jabal itu yang nggak ada pohon-pohonnya, ya, maka disebut Jabal Nur, ya. Disebut juga Jabal Tariq dan seterusnya. Kalau dibilang Jabal berarti nggak ada tanaman, ya. Tapi ada juga disebut Tur, ya, Tur Sina. Kenapa disebut Tur Sina? Karena Gunung Sinai itu ada pohon-pohonannya di situ, ya. Jadi ada Gunung Sinai dekat situ, di mana di situ Sayyidina Musa alaihissalam. Siapa Sayyidina Musa? Nabi kita, ya. Dan kita mencintai beliau, ya, karena beliau adalah nabi yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sayyidina Musa alaihissalam itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata-kata Allah sehingga beliau mendapatkan gelar Kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah, ya. Disebutkan dalam surat Toha itu, ya Musa, wahai Musa, pada saat itu apa yang kamu pegang, ya.
Ini tongkat saya ya Allah, coba lemparkan, berubah jadi ular dan seterusnya. Itu ada di dekat Masjidil Aqsa, tempat Sayyidina Musa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di situ Baitul Laham. Apa itu Baitul Laham? Tempat Sayyidina Isa alaihissalam dilahirkan. Ya. Yang ketika bayi itu masih digendong, dia sudah bisa bicara. Ya. Sebutkan sama Allah di surat Maryam. Ketika Sayyidatina Maryam melahirkan, ya kemudian anaknya laki-laki, orang-orang ngusir dia semua. Kamu ini pelacur, nggak ada suami, nggak ada laki-laki, sudah punya anak. Ya. Lalu Sayyidatina Maryam alaihissalam nunjuk kepada bayi itu. Bayi masih merah di gendongan. Ya. Orang-orang itu bilang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita mau ngomong sama orang masih merah begini, bayi baru lahir pula. Berapa hari? Lalu tiba-tiba bayi itu bicara. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Ya. Bayi yang masih kecil itu masih merah tiba-tiba bilang, saya ini adalah Abdullah, hamba Allah. Atani alkitab. Nanti kalau saya besar dikasih kitab sama Allah, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, saya bakal jadi nabi. Bayi masih kecil. Ya. Yang bilang bayi itu bisa bicara siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa awsani bis salati waz zakah. Nah, ini yang penting, ya. Sayyidina Isa alaihissalam itu agamanya apa? Islam. Bukan Nasrani. Ya. Agamanya Islam. Mana buktinya Islam? Kata Allah, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya diperintahkan sama Allah untuk sholat, untuk zakat. Sholat zakat ajaran agama apa? Islam. Ya. Orang Kristen nggak ada sholat, nggak ada zakat. Lalu terus yang Nasrani sekarang ini gimana, Bib? Mereka menyimpang dari ajaran Sayyidina Isa alaihissalam. Ya. Sama dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Ya. Sayyidina Musa ketika Rasul SAW Isra, ya, kemudian ketemu sama Allah, lalu turun, ditanya oleh Sayyidina Musa, ya di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis yang sahih, ya. Kamu bawa apa wahai Musa? Apa wahai Muhammad? Kata Sayyidina Musa alaihissalam. Saya dikasih sama Allah hadiah. Apa hadiahnya? Sholat 50 waktu, 50 kali sehari. Apa jawab Sayyidina Musa alaihissalam? Jangan. Saya sudah coba dengan umat saya nggak sanggup. Minta keringanan. Ma makna hada? Apa artinya dari ini? Menunjukkan Sayyidina Musa itu sholat. Dan sholatnya berapa? 50 kali sehari. Jangan, saya udah coba sama umat saya nggak sanggup. Ya. Berangkat Sayyidina Muhammad SAW naik lagi ke atas. Ya Allah minta keringanan turun. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya kemudian diberikan sholat 5 waktu, 5 kali yang sampai sekarang. Kemudian apa kata Sayyidina Musa? Hadirat al-muslimat, rahimakumullah, betapa sayangnya Sayyidina Musa kepada kita. Beliau itu punya umat sendiri, tapi terhadap kita begitu memikirkannya. Sampai beliau suruh bolak-balik. Nabi Muhammad SAW minta keringanan untuk siapa? Untuk kita. Kalau sekarang kita sholat cuma 5 kali, itu jasanya Sayyidina Musa alaihissalam salah satunya. Wasilahnya beliau. Ya. Sampai kemudian akhirnya setelah 5 kali, apa kata Sayyidina Musa? Wahai Muhammad, minta keringanan lagi sama Allah. Umatmu itu nggak akan sanggup. Kata Sayyidina Muhammad SAW, wahai Musa, saya nggak berani lagi minta keringanan. Ini udah ringan sekali segini. Malu sama Allah saya bolak-balik minta keringanan. Udah segini aja deh. Ya. Akhirnya kemudian sampai sekarang kita sholat itu 5 waktu. 5 kali sehari. Nah, anak-anakku sekalian, ini menunjukkan kesamaan syariat semua nabi. Ya. Maksud saya kesamaan akidah semua nabi. Yang beda adalah syariatnya. Syariat Nabi Musa puasanya berapa? Sholatnya 50 kali sehari. Ya. Kemudian Sayyidina Isa alaihissalam juga sholat, zakat, tapi nggak tahu berapa banyak. Ya. Kita yang paling ringan itu. Termasuk mereka itu juga puasa. Ini karena tarhib Ramadan, ya. Kita akan tarhib, yaitu artinya menyambut Ramadan. Ya.
Nanti nyebutnya jangan salah, jangan tarhib. Kalau tarhib takut sama Ramadan artinya ya. Tarhib ya artinya marhaban ya Ramadan, menyambut ya, mencintai, menunggu ya kedatangan dari bulan Ramadan. Nah, kalau kita melihat tentang puasa Ramadan, para nabi sebelum kita, ayuhal mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi sebelum kita itu puasa juga dan puasanya lebih berat. Ya. Kita melihat misalnya puasanya Sayyidina Daud alaihissalam. Ada yang tahu puasanya Nabi Daud? Berapa banyak? Ya. Selang sehari. Berapa lama? Seumur hidup beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ya. Nabiullah Daud itu puasa selang sehari, seumur hidup. Enggak protes sama Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai beliau meninggal. Ya. Kemudian puasanya yang lain. Sayyidatina Maryam alaihissalam dan juga Sayyidina Zakaria alaihissalam. Ya, Nabi Zakaria itu yang merawat Maryam ketika masih kecil. Bagaimana puasanya Nabi Zakaria dan juga Maryam alaihissalam? Ya, alaihissalam. Alaihimussalam. Puasanya mereka disebutkan dalam Quran bukan hanya enggak makan, enggak minum, tapi juga enggak boleh ngomong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Dikatakan di surah Maryam, Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernadar untuk berpuasa. Dan puasa saya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak ngomong. Walan ukallimal yawma insiya. Enggak ngomong sama seorang pun. Ya Allah, kita puasa boleh ngomong. Ibu-ibu bayangin kalau misalnya puasa enggak boleh ngomong. Kayak apa? Susah. Kalau misalnya cuma enggak makan, enggak minum bisa kita tahan. Tapi enggak boleh bicara. Ya. Sampai Sayyidina Zakaria itu mau berdakwah. Illa ramza, kata Allah di surah Ali Imran. Dakwahnya dengan isyarat. Gitu. Ya. Dengan isyarat. Saking enggak boleh bicara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puasa kita itu paling ringan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, anak-anakku sekalian, remaja putri, jangan kita kemudian bulan Ramadan kita menggampang-gampangkan. Apalagi sampai enggak puasa, malu kita. Malu kita kepada Sayyidina Daud alaihissalam. Malu kita kepada Sayyidatina Maryam yang perempuan tapi puasanya bisa sehebat itu. Ya. Sayyidina Zakaria. Ada lagi Sayyidina Talut. Ya. Sayyidina Talut itu raja pada masa Nabi Daud masih kecil, masih muda. Ya. Sayyidina Talut itu diberikan syariat berpuasa, ibu-ibu sekalian, remaja putri sekalian, yang puasanya itu pada saat berbuka itu hanya boleh minum seciduk air begini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita berpuasa minum berapa banyak, Bu? Sebotol, segentong. Kalau perlu rasanya tuh laut aja mau dihabisin gitu ya. Kalau pas mau buka itu wah rasanya. Tapi begitu minum segelas kenyang. Betul apa betul? Kalau sudah lagi Ramadan berbuka, ada martabak, ada apa lagi? Rujak, nasi goreng, mie, ya. Wah macam-macam. Begitu dimakan berapa yang masuk? Ya, paling sepiring, setengah piring udah kenyang. Jadi apa itu yang tadi bikin begitu? Ya, syaitanir rajim. Ya, syaitan. Tazyin itu menghias-hias di mata manusia. Ya. Seolah-olah enak, seolah-olah ini. Padahal masuknya cuma segitu, habis itu terus kenyang, nggak kuat lagi. Ya. Nah, hadirat al-muslimat rahimakumullah, kita lihat bagaimana Sayyidina Talut. Ya. Sayyidina Talut ini bukan nabi. Tapi sama Allah diberikan satu cobaan besar, ya, syariat yang berat, yaitu ketika berpuasa, dia hanya boleh berbuka dengan seciduk air begini. Ya. Ketika datang waktunya berbuka, kata Sayyidina Talut, ya, faman syariba minhu falaysa minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Barang siapa
di antara kalian wahai rakyatku yang minum maka bukan termasuk golongan saya kecuali hanya seciduk air ini bolehnya. Ya. Ini mau perang melawan Jalut. Kalau dalam agama Kristen itu David and Goliath. Ya. Dalam Islam Daud melawan Jalut. Ya. Jadi Goliath itu kalau dalam agama Kristen disebutkan raksasa yang besar. Ya. Goliath itu, David itu Nabi Daud. Ya. Makanya ada bintang David, ya, bintang Daud. Ya. Nah, Daud waktu itu masih muda. Ya. Rajanya namanya Tolut, orang soleh. Ya. Kata Tolut, "Faman syariba minhu," barang siapa yang minum nanti pada saat buka itu bukan golongan saya kecuali cuma seciduk air. Pada saat berbuka, fasyaribuh illa qalilan minhum. Pada minum banyak-banyak semuanya, kecuali sedikit yang minumnya cuma seperti itu. Pada saat bala tentara Jalut itu ya, Goliat itu sudah di depan, orang yang minum banyak berkata, "La taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi." Karena puasanya enggak benar, ya. Kami enggak sanggup melawan bala tentara Jalut itu. Jadi orang tuh kalau enggak ibadahnya baik, dia enggak akan kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Sering saya ditanya, "Habib, gimana saya ini cobaan, hutangnya banyak, saya cobaan lagi begini." Banyakkan ibadah. Ya. Kalau kita banyak ibadah itu kuat dan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Sayyidina Nuh alaihissalam, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin." Ya. Kamu banyak istighfar kepada Allah, nanti sama Allah tanaman kamu dihijaukan sama Allah semua, ya. Disuburkan. Kemudian kamu ditambah harta kamu yang enggak punya anak, kemudian dikasih anak, ya. Dengan apa? Istighfar. Yang bilang siapa? Nabi Nuh di surat Nuh, ya. Jadi kalau kita ingin supaya kita kuat itu caranya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, remaja putri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang tabi'in besar, min kibarit tabi'in, namanya Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anhu, ya. Ulama besar dan dikenal luar biasa, zuhud, wara, ya. Suatu ketika dia ditanya sama orang, ada 3 orang ngantri. Terus yang satu bilang, "Sayyidina Hasan, saya ini Sayyidina Hasan Al-Basri, tolong wahai alim, wahai syekh, saya ini tempat saya itu kena hama." Kalau di kita hama corona mungkin ya. Lagi rame ini. Saya kena hama itu, mati tanaman-tanaman saya ini. Saya nanam kurma, nanam zaitun, nanam segala macam, mati semua. Apa kata Sayyidina Hasan? Amal apa yang terbaik buat saya? Kata dia. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Pergi orang itu. Datang pasien yang kedua. "Wahai ulama, wahai syekh, wahai alim, tolong saya." "Apa masalah kamu?" "Saya nggak punya uang. Hutang sudah di mana-mana. Debit kolektor datang terus nagih." Betul apa betul, Bu? Gorontalo mungkin belum sampai kayak gitu ya. Di Jakarta itu yang masuk ke saya ke Instagram, "Habib, doakan saya dikejar-kejar debit kolektor." Habib 700 berapa puluh ribu itu followers itu, sebagian besar masalahnya keuangan itu, ya. "Habib, boleh pinjam nggak 10 juta? La haula wala quwata illa billah. Kalau sama Habib itu minta doa sebelum bukan minta duit. Tak duit sama artis sana, sama orang kaya, pengusaha. Jangan minta sama Habib. Ya. Nah jadi orang ini bilang, "Ya Allah, wahai syekh, saya ini nggak punya uang. Lagi susah nih, banyak utang sana sini, gimana?" Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar." Ya. Datang pasien yang ketiga. "Sayyidina Hasan, ulama besar yang dekat sama Allah, saya ingin tawasul sama Anda. Ya. Berikan kepada saya satu amal yang saya bisa lakukan." "Kamu masalahnya apa?" "Belum punya anak sudah sekian tahun." Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Lalu ada satu temannya Sayyidina Hasan Al-Basri, saya lupa siapa, ya, yang setelah tamunya pada pulang nanya, "Sayyidina Hasan, tadi ada orang itunya kena hama segala macam, kamu suruh istighfar. Ada orang tadi yang hartanya nggak ada segala macam, nggak punya uang segala macam, kamu suruh istighfar. Terus tadi ada yang nggak punya anak, suruh istighfar. Kenapa begitu?" Lalu Sayyidina Hasan membaca ayat tadi. "Qul istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi
yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah yang bilang, kata Sayyidina Hasan, ya, melalui lisannya Nabi Nuh alaihissalam, kalau misalnya rusak tanam-tanaman, istighfar banyakin. Ya. Kalau kamu hartanya lagi susah, banyakin istighfar. Kalau kamu nggak punya anak, apa amalan terbaik? Banyakin istighfar. Yang bilang Sayyidina Nuh dari Allah, apalah artinya saya Hasan al-Basri dibanding Sayyidina Nuh alaihissalam. Tawaduknya Sayyidina Hasan al-Basri. Ya. Dia tabarruk dengan Nabiullah Nuh alaihissalam dengan mengamalkan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Nuh di dalam surat Nuh itu. Nah, hadirat al-muslimat, kalau kita mengalami itu, banyakin istighfar, ya, insyaallah. Nah, kembali kepada tadi, ya. Kemudian orang-orang tadi nggak bisa minum, nggak bisa menghadapi pasukan. Kemudian illa qalilan minhum, kecuali sebagian kecil yang tadi minumnya sesuai dengan syariat daripada Sayyidina Talut alaihissalam. Kata orang-orang yang tinggal sedikit itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya terjadilah peperangan, hanya kelompok yang kecil itu yang berperang, yang lainnya kabur. Yang minumnya banyak tadi. Maka akhirnya kemudian dimenangkan oleh Allah, dan Nabiullah Daud yang masih muda itu, dia berhasil membunuh Jalut itu, Goliat itu, sampai mati. Kemudian akhirnya sama Sayyidina Talut, Nabi Daud diangkat menjadi raja, melanjutkan dia. Kemudian sama Allah diangkat sebagai nabi, kemudian diberikan karomah, yaitu bisa beristighfar bersama gunung-gunung dan burung-burung. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keutamaan ketika kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah. Karena seluruh nabi itu kuncinya di situ, ya. Nabiullah Daud banyak berzikir, puasanya seperti itu. Sayyidina Talut puasanya seperti itu. Sayyidatina Maryam dan seterusnya. Maka tadi saya ingin kembali, ya, bahwa kata Allah alladzi barakna haulahu, ya, bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu penuh keberkahan dua-duanya karena peninggalan para nabi yang ada di situ. Nah, sekarang kebetulan yang namanya Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh Yahudi dan diambil alih ibu kotanya, bahkan Masjidil Aqsa-nya mau dirubuhkan sama mereka. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah yang membalas mereka, ya. Sebagaimana Allah membalas apa yang terjadi dengan di Cina, ya, di India, ya, yang membunuhi orang Islam dan sebagainya. Sekarang corona itu banyak di India, ya. Jadi kadang-kadang ketika kaum muslimin sudah tidak mampu, yang bisa kita lakukan, kita ngangkat tangan kita kepada Allah, dan itu yang paling luar biasa, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqu da'watal madlum, ya. Takutlah kamu, ya, waktu itu Rasul SAW memerintahkan sahabatnya untuk menjadi amir di satu daerah. Kata Rasul, nasihatnya cuma satu, takutlah kamu doa rakyat yang teraniaya. Karena di antara mereka dengan Allah tidak ada hijab. Ya. Jadi kalau kita sudah ngangkat tangan kita, kita dizolimi, maka itu langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkannya. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, itulah keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi dalam hati kita doakan saudara kita di sana, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, dan mudah-mudahan kita sekalian juga bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Allah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk diberikan cahaya dari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Siapa yang diberikan cahaya? Siapa-siapa yang mau mengikuti syariat Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat siapa orang yang bertakwa. Pasti dibantu. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, ya. Insyaallah. Saya kalau ngomong kadang nggak kontrol panjang gitu. Ya, mudah-mudahan nggak bosan, ya, ibu-ibu. Hadirat al-muslimat, mudah-mudahan nggak bosan, ya. Terakhir saya ingin memberikan nasihat, ibu-ibu sekalian, hadirat muslimat, anak-anakku sekalian, remaja putri, kita ini saat ini sedang berada di bulan yang mulia, ya. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi sebagian besar orang nggak tahu, ya. Bulan apa kita sekarang ini? Bulan Rajab. Allah berfirman tentang bulan Rajab. Kalau ada orang nanya sama kita, ya, Bu atau Dek atau Mbak, itu
bulan Rajab itu mulia. Apa sih dalilnya? Ya, katakan sama mereka, yang bilang bulan Rajab itu mulia bukan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ayat Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'iddatasy syuhur. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, 12 syahran, ada 12 bulan. Ya. Jadi ibu-ibu, hadirat muslimat, anak-anakku sekalian, bulan Islam dari sejak Muharram itu, ya, sampai Dzulhijjah itu adalah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 bulan, bukan bulan Masehi kita ini, Januari, Februari, bukan. Bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah. Kemudian kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Yang bilang bulan mulia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 4. Apa saja 4 itu? Secara berurutan, ya, Rajab, secara berurutan, Muharram, kemudian Rajab, Sya'ban, ketahuan nggak apa. Jadi Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzul, ada yang bilang Dzulhijjah, bilang Dzulqa'dah, ya. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi ada 4, ya. Muharram, Rajab, ya, Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 4 bulan. Ya. Ingat? Ya, diulangi. Yaitu bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu 4 bulan haram. Yang bilang bulan itu mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Kalau yang masih enggak yakin, ini agama yang lurus, kata Allah. Bahwa 4 itu bulan yang dimuliakan, itu agama yang lurus, kata Allah. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau kamu sudah sampai di bulan-bulan mulia itu, jangan saling menzolimi di antara kalian. La tadlimu fihinna anfusakum. Jangan zolim sama diri sendiri, jangan menzolimi keluarga sesama muslim. Ya. Saudara kita sama muslim. Itu yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum, ya. Dan seterusnya ila akhiril ayat. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kalau Ramadan itu bulan mulia bukan? Ramadan bulan mulia bukan? Bulan mulia. Loh kok enggak ada tadi? Kan cuma 4. Nah, gimana tuh Ramadan? Ya. Kalau ada yang nanya gitu, oh, Ramadan kok enggak masuk, Bib? Kan itu cuma 4. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Ramadan enggak masuk? Karena yang namanya 4 bulan ini dimuliakan dari sejak Sayyidina Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Sementara Ramadan itu hanya khusus untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka hanya 4 bulan, kita ditambah. Saking pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, ditambah 1 bulan lagi untuk supaya kita dekat sama Allah, beribadah sama Allah, mentaqarrub sama Allah, yaitu ditambah 1 bulan, bulan Ramadan. Jadi 5 kita, ya. Sementara yang lain semuanya cuma 4 bulan yang dimuliakan itu, ya. Dari sejak Sayyidina Adam terus ke bawah. Kalau sudah bulan Rajab itu mereka yang perang pun berhenti. Kata Sayyidul Habib, Habiban Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, kata beliau, ada seorang yang dizolimi, dibunuh seluruh keluarganya. Dia mau balas, pas masuk Rajab, berhenti dia. Dia tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena ihtiram, memuliakan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Nah ini sekarang kita di bulan mulia ini. Ya. Nah jadi hadirat al-muslimat, mari kita di bulan yang dimuliakan Allah ini kita perbanyak
takwa kita kepada Allah, takarrub kita kepada Allah. Kenapa? Karena kalau para ulama terdahulu, ya salafun salihin, itu mereka mulai kenceng ibadah itu dari mulai Rajab. Ya, Rajab itu mulai start. Kemudian Sya'ban itu sudah mulai panas, mulai ini perbanyak. Puncaknya mereka di Ramadan. Kalau orang-orang yang bukan orang saleh itu mulai di Ramadan. Awal dia langsung puasa, langsung sholat, langsung 3 hari, habis itu terus dia sakit. Ya. Kenapa? Karena nggak ada pemanasan itu kan. Wah, langsung tarawih 23, bahkan dia ngikutin di Madinah 39 rakaat, ya. Atau dia ngikutin di Yaman 49 sampai 51 rakaat. Wah, saya kuat. 3 hari habis itu terus dia sakit. Kenapa? Nggak mulai dari awal tadi, ya. Kalau orang-orang soleh itu dari Rajab ini mereka udah mulai yang nggak pernah jarang sodako, mulai perbanyak sodako, yang jarang baca Quran dia buka Quran, yang jarang zikir kepada Allah dia mulai perbanyak, ya. Sehingga kemudian puncaknya di Ramadan itu sampai husnul khatimah, ya. Ujungnya, puncaknya, paling tingginya, paling dekatnya dia sama Allah di bulan Ramadan. Maka usini wa iyyakum, ibu-ibu sekalian, hadirat al-muslimat, saya menasihati diri saya dan kita sekalian, mari kita perbanyak amal soleh sejak di bulan Rajab, ya. Puasa Rajab, habis itu berzikir kepada Allah, ya, baca Al-Quran, berinfak dan sebagainya. Terus nanti Sya'ban kita perbanyak, lebih banyak dari Rajab, kemudian puncaknya di Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat derajat kita, sehingga kita layak untuk berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.